Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan yang senantiasa memberkati kita. Hingga pada saat ini kita percaya bahwa kita ada dalam pemberkatan Tuhan di hari ini. Dan pada kesempatan yang indah ini kita akan belajar lagi firman Tuhan sesuai dengan renungan harian keluarga Sinode Gemim, yang pada saat ini kita akan diperhadapkan dengan pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan padamu Bapa di sorga atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, hingga pada saat ini kami boleh diberikan lagi oleh Tuhan kesempatan, nafas kehidupan, hingga kami boleh ada di hari ini, di pagi hari ini, dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, sebelum kami beraktivitas sepanjang hari ini, kami mohon Engkau memberkati kami, bahkan Engkau senantiasa memberikan berkat-berkat dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati firman-Mu agar kami mampu untuk menjabarkan itu dalam tugas tanggung jawab kami setiap hari. Dan bagi hamba-Mu yang telah Engkau percayakan di saat ini, diberkatilah hamba dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar hamba bisa menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan yang menghidupkan. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pemirsa yang ada di rumah, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul. Pertama, kita akan membaca pada ayat yang ke-15 sampai dengan 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Matias dipilih menggantikan Yudas. Firman Tuhan berkata, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, hai saudara-saudara, haruslah genap nats kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, tema perenungan kita saat ini berjudul Nama Yudas Iskariot Hilang. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam daftar para rasul, nama Petrus ada pada urutan pertama. Ada kelompok tertentu yang memberi arti bahwa Petrus adalah rasul tertinggi di antara para rasul. Petrus berada pada urutan pertama, dicatat oleh Lukas karena ia paling menonjol dan menjadi juru bicara komunitas murid Yesus Kristus. Tetapi bukan berarti dia yang tertinggi dan termulia di antara murid-murid Yesus Kristus. Demikian juga kita sering menganggap nama pertama dalam daftar anggota jemaat atau daftar pokok doa, terkadang badan pekerja disebut yang pertama. Bukan berarti yang tertinggi atau yang terbaik. Dalam rumah tangga juga sering nama bapak atau ibu disebut lebih dahulu. Bukan berarti suami adalah yang tertinggi dalam semua yang ada dalam keluarga tersebut. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus,
Nama Yudas Iskariot tidak lagi ada dalam daftar kerasulan. Bukan saja karena dia sudah mati, bukan, tetapi karena ia telah mengkhianati dan menjual Tuhan Yesus Kristus. Namanya juga hilang dari daftar kitab kehidupan. Seperti kata pemazmur, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar, tetapi tidak akan termasuk ke dalamnya suatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Nama kita juga akan hilang dari daftar buku kehidupan warga kerajaan Allah bila kita murtad atau mengingkari janji iman kepada Yesus Kristus. Mengkhianati Yesus Kristus dengan memanfaatkan jabatan untuk pindah golongan lainnya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Tantangan, masalah, godaan, dan pencobaan akan selalu dihadapi pengikut Yesus Kristus. Ingatlah firman Tuhan mengatakan dan memberi jaminan bahwa barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat. Terpujilah firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas karunia keteguhan iman kami. Kami percaya bahwa Engkaulah yang memberi kekuatan sehingga kami mampu melawan setiap godaan dan cobaan yang hendak menyerumuskan kami ke dalam dosa. Biarlah firman-Mu pada saat ini akan mampu kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, damai di hati.